Kakatu dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Ahmad Muharso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 5 Januari 2026. Pukul 17 waktu Indonesia. Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Saat ini Aceh. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, status Gunung Burnitelong sudah turun ke level 2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini meninjau langsung hari pertama sekolah yang terdampak bencana alam di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedatangan Mendikdasmen untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah mulai berjalan di wilayah terkena dampak bencana. Produksi Covid-19 Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Status Gunung Burnitelong sudah turun menjadi level 2 siaga. Pusat Data dan Informasi Tim Komando Gunung Merapi Burnitelong sempat mencatat terdapat 1.659 jiwa pengungsi ketika status gunung waspada. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menurunkan tingkat aktivitas Gunung Burnitelong di Kabupaten Bener Meriah Aceh dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada. Penurunan status ini dilakukan setelah aktivitas kegempaan menunjukkan tren penurunan. Pada 30 Desember 2025, status Gunung Burnitelong sempat dinaikkan dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Peningkatan status tersebut dipicu oleh lonjakan gempa vulkanik yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Hadi Wijaya menjelaskan pada tanggal 1 Januari 2026 kegempaan mulai mengalami penurunan. Di tanggal 30 itu terjadi penurunan yang sesuai dengan harapan kita bersama. Kegempaannya baik gempa vulkanik dangkal, gempa vulkanik dalam, dan juga beberapa indikator yang lain seperti gempa terasa, gempa tektonik jauh itu dari penurunan. Sehingga tanggal 3 Januari kemarin pukul 14.00 kami turunkan kembali dari level 3 siaga ke level 2 waspada. Dalam periode 30 hingga 31 Desember 2025 tercatat 20 kali gempa vulkanik dangkal, 40 kali gempa vulkanik dalam, serta 7 kali gempa terasa. Analisis PVMBG menunjukkan sumber gempa berada sekitar 5 km dari barat daya puncak Gunung Burnitelong. Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah sekaligus Kepala Pusat Data dan Informasi Tim Komando Gunung Merapi Burnitelong, Ilham Abdi menyebutkan bahwa terdapat 1.659 jiwa pengungsi setelah Gunung Burnitelong sempat dinaikkan ke level 3. Kemudian ada 538 kepala keluarga KK yang terdiri dari 779 jiwa laki-laki, kemudian 880 jiwa perempuan, 53 bayi, 104 balita, dan 7 ibu hamil.
Meskipun status Gunung Burnitelong sudah turun menjadi level 2, namun peningkatan kegempaan masih berpotensi terjadi kembali di masa yang akan datang. Masyarakat di sekitar Gunung Burnitelong diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti seluruh rekomendasi dan arahan resmi dari PVMBG dan pemerintah daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini meninjau langsung hari pertama sekolah yang terdampak bencana alam di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedatangan Mendikdasmen untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah mulai berjalan di wilayah terkena dampak bencana. Reporter Munjir Budiana melaporkan dari Aceh Tamiang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini meninjau sekaligus memberikan semangat kepada anak-anak di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang pada hari pertama sekolah. Meskipun hanya 3 kelas yang baru bisa digunakan, anak-anak tetap semangat menyambut hari pertama sekolah. Selain tidak diwajibkan belajar, siswa juga tidak diwajibkan menggunakan seragam sekolah di hari pertama ini. Kegiatan hari ini difokuskan pada silaturahmi dengan guru dan antar siswa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang hadir langsung memastikan bagaimana kondisi sekolah hingga siswa yang menjadi korban bencana banjir. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan Provinsi Aceh menjadi wilayah terdampak terbesar dengan jumlah 2.756 sekolah maupun satuan pendidikan yang terkena bencana banjir dan longsor. Saat ini ada 2.468 sekolah yang sudah berfungsi, sementara 18 sekolah menggunakan tenda, sedangkan 288 sekolah masih dalam proses pembersihan. Untuk pertama kali di tahun 2026 ini memulai kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 4 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang yang alhamdulillah tadi berlangsung dengan khidmat, diikuti oleh anak-anak dari SMA Negeri 4 dan juga beberapa murid dari SMP yang SMP Negeri 2 yang berdekatan dengan SMA Negeri 4 ini. Program ini kami selenggarakan sebagai bagian dari komitmen kementerian untuk memastikan anak-anak dapat kembali belajar setelah mengalami musibah khususnya yang ada di Aceh. Sementara itu, salah satu siswa kelas 11, Raditya, mengaku senang bisa bersekolah lagi hari ini, meskipun tidak memiliki seragam sekolah lengkap lagi karena dibawa banjir. Sedih juga, banyak yang hancur asbesnya. Jadi hari pertama sekolah, apa yang Radit lihat? Kurang semangat sih, gara-gara tengok keadaannya. Ya kalau bencana kayak gini, gotong royong lah, buang sampah. Tapi kalau biasa belajar, kalau udah normal. Radit nggak pakai baju sekolah hari ini, gimana bajunya? Keren deh Pak. Ingin Radit sampaikan di hari pertama sekolah, mungkin ada harapan ya kepada pemerintah agar belajarnya bisa lebih cepat lagi gimana? Ya menurut saya ke bangkunya sama kursi lah yang terutama. Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembersihan sekolah terus dilakukan oleh sejumlah pihak, baik relawan, TNI Polri, hingga para ASN pemerintah Aceh yang dikerahkan langsung oleh Gubernur Aceh. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, reporter Munjir Budiana melaporkan. Ratusan calon pengantin atau catin mendaftarkan diri untuk melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada 2026. Dan untuk tanggal cantik sudah terisi penuh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Minat masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada awal 2026, sudah ada 150 calon pengantin catin yang mendaftar untuk melangsungkan pernikahan, terbanyak pada bulan Syawal. Adapun untuk tanggal cantik sudah terisi penuh, seperti pada 6 Juni 2026 dan 26 Juni 2026. Setiap harinya terdapat 4 sesi untuk akad nikah, kecuali pada Jumat hanya 3 sesi
prosesi yang melaksanakan ijab kabul pada masjid yang merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Pelaksana harian PLH Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Masjid Raya Baitur Rahman Iskandar menjelaskan, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online melalui website ponp.mrbaceh.com atau mendatangi langsung masjid yang akan dibantu oleh para petugas. Pihaknya mengimbau pasangan pengantin, keluarga maupun tamu undangan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk menggunakan pakaian yang sesuai syariat serta turut menjaga kebersihan. Tahun 2026 ini sudah ada pernikahan yang mendaftar itu malah sudah mencapai 150 pasangan. Jadi kemudian alhamdulillah semua yang sudah mendaftar ini itu sudah mengurus administrasi mencapai 70%. Ya. Sedangkan pada tahun 2025, UPTD Masjid Raya mencatat sejak Januari hingga Desember terdapat 541 pasangan yang melaksanakan akad nikah dan bulan Syawal paling mendominasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi peningkatan 14 pasangan pada 2025. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Universitas Syahkuala atau USK melalui Bank Sampah menggiatkan sosialisasi penggunaan tumbler dalam mengurangi botol plastik. Selengkapnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Universitas Syahkuala USK giat melaksanakan sosialisasi penggunaan tumbler, yakni wadah minuman yang dirancang untuk dipakai secara berulang sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Rektor USK Nomor 101 Tahun 2024 yang melarang penggunaan kemasan plastik sekali pakai selaras dengan target Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB. Kebijakan ini juga diinisiasi oleh kehadiran Bank Sampah USK yang berkomitmen memberikan edukasi kepada seluruh fakultas dan unit lain di lingkungan USK serta lembaga di luar kampus tentang pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik dan bijak dalam mengelola sampah. Direktur Bank Sampah USK Rama Herawati menjelaskan komitmen ini telah diwujudkan secara nyata dalam berbagai kegiatan, salah satunya pada pelaksanaan wisuda disampaikan bagi orang tua atau wali wisudawan untuk membawa tumbler, bukan minuman kemasan botol plastik sekali pakai. Panitia tidak menyediakan gelas minum, tapi air galon yang diletakkan pada sisi kiri dan kanan ruangan. Di USK memiliki surat edaran Pak Rektor yang punya poin 7. Salah satunya adalah poin pertama itu adalah mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, memakai wadah-wadah yang ramah lingkungan, dan itu poin yang pertama itu sudah kita laksanakan dalam keseharian kita. Kalau ada rapat, ada acara-acara formal sekalipun, di sini ada acara wisuda, ada acara pakar baru, ada acara itu semuanya bisa dilihat kita memakai wadah-wadah yang ramah lingkungan seperti membawa tumbler, memakai gelas, terus menyediakan galon-galon dengan air-air yang berkualitas. Penggunaan botol plastik selain berbahaya bagi kesehatan akibat zat kimia, juga sulit terurai sehingga mencemari lingkungan dan produksinya membutuhkan banyak sumber daya. Adapun USK turut mendorong pemilahan sampah menjadi sampah organik, anorganik atau daur ulang, residu dan bahan berbahaya beracun B3 dengan menyediakan tempat sampah yang dibedakan warna dan peruntukannya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, BPBD Aceh Utara terus melakukan pemantauan intensitas hujan yang masih kerap terjadi di wilayah hulu sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir susulan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
Intensitas hujan yang masih kerap terjadi di wilayah hulu menjadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu genangan hingga banjir susulan, terutama di daerah yang sebelumnya terdampak banjir. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan bahwa pasca bencana, dampak yang dirasakan masyarakat tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Trauma masih menyelimuti sebagian warga, khususnya mereka yang terdampak langsung banjir besar beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan berdasarkan penilaian dari tim pusat, apabila hujan deras kembali terjadi dan memicu banjir susulan, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang masih mengalami trauma. Aceh Utara sendiri memiliki wilayah yang luas dengan 27 kecamatan dan ratusan desa yang terdampak banjir sebelumnya. Ini merupakan PR besar bagi kita. Ketika pasca bencana itu, kita melihat bukan hanya memperbaiki struktur bangunannya saja, tetapi kita juga harus melihat dampak daripada psikologi terhadap yang mengalami bencana itu. Tentunya masyarakat kita di Aceh Utara pada khususnya ya. Kemungkinan bila terjadi hujan deras misalnya, kemudian terjadi banjir susulan, ini dampaknya memang sangat luar biasa untuk masyarakat, terutama yang masih trauma-trauma tersebut. Menurut Mulyadi, tingkat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana berbeda-beda. Warga di daerah yang sudah terbiasa dengan banjir cenderung lebih siap dan siaga. Sementara di wilayah yang jarang terdampak, potensi kepanikan justru lebih tinggi ketika banjir besar terjadi. Namun demikian, BPBD Aceh Utara mencatat adanya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, salah satunya melalui pemanfaatan shelter evakuasi di sejumlah kecamatan seperti Langkahan, Matangkuli, dan Piratimu telah memiliki shelter yang digunakan warga saat banjir melanda. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Relawan kemanusiaan peduli Kementerian Agama atau Kemenak Aceh Barat diberangkatkan menuju Kabupaten Bener Meriah untuk membantu pemulihan kegiatan pendidikan pasca bencana. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sebanyak 30 relawan yang tergabung dalam tim relawan kemanusiaan peduli Kementerian Agama Kemenak Aceh Barat termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kabupaten Aceh Barat Haji Abrar Zim siang tadi diberangkatkan menuju Kabupaten Bener Meriah untuk membantu pemulihan kegiatan pendidikan pasca bencana. Rombongan dilepas langsung oleh Kakan Kemenak Aceh Barat di halaman kantor Kemenak Aceh Barat. Para relawan berangkat menggunakan sejumlah kendaraan dan dijadwalkan menjalankan tugas selama 3 hari hingga 7 Januari 2026. Perintah dari Bapak Kakanwil dalam rangka HAP ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026, kita mendapat tugas sebagai tim relawan peduli bencana dari Kabupaten Aceh Barat menuju ke Kabupaten Bener Meriah. Sebanyak 30 orang relawan nanti akan bergabung dengan Kabupaten Aceh Jaya, kemudian juga akan bergabung dengan tuan rumah dari Kabupaten Bener Meriah. Tentu penderitaan saudara-saudara kita adalah bahagian dari kesedihan kita, dan hari ini kita sudah berbagi materi, hari ini kita berbagi tenaga mewakafkan diri kita. Semoga saudara-saudara kita bisa proses belajar mengajar dengan baik. Yang menjelaskan tugas utama relawan di lokasi meliputi penyerahan bantuan dari komunitas Aceh Barat serta pembersihan sejumlah madrasah yang hingga kini belum dapat melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, relawan juga akan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat untuk memberikan dukungan moral. Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenak Aceh Barat turut menyampaikan doa dan harapan agar seluruh relawan dapat melaksanakan tugas dengan lancar serta kembali ke Aceh Barat dengan keadaan sehat dan selamat.
Keberangkatan tim ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dalam rangka Hari Amal Bakti HAB ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan. Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Hunian sementara atau huntara mulai dibangun di Kabupaten Aceh Tengah untuk tahap perdana. Ini dilakukan di Kecamatan Ketol untuk 128 kepala keluarga asal Kampung Serempah. Berikut laporan Fitra Jayadi. Setelah hampir sebulan lebih bertahan di posko pengungsian, harapan baru akhirnya hadir bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Hunian sementara atau huntara mulai dibangun bagi pengungsi asal Kampung Serempah dan sejumlah kampung terdampak lainnya. Pembangunan perdana ini dimulai sejak hari Sabtu lalu di kawasan Pasar Rijowali, Kampung Kuteglime, Kecamatan Ketol. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Perkim Aceh Tengah, Iwan Jauhari mengatakan, huntara diperuntukkan bagi 128 kepala keluarga KK warga Serempah yang masih mengungsi. Ini sudah mulai kita lakukan pembangunan hunian sementara. Ini diperuntukkan untuk 128 KK. Jadi dia nanti ada beberapa tempat, khusus di Kecamatan Ketol, ada 3 tempat yang tersebar di Kecamatan Ketol yang diperuntukkan untuk masyarakat Desa Serempah, Desa Purlah, dan terakhir Desa Bintang Pepara. Satu blok itu terdiri dari 5 unit. Target sekitar 10 hari per satu blok ini, tapi kita targetkan 10 hari sudah selesai. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Andelika menegaskan pembangunan ini dilaksanakan berdasarkan SK Bupati tentang by name by address yang telah disampaikan kepada BNPB. Pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk pembangunan huntara pada tahap berikutnya, termasuk pada kecamatan-kecamatan lainnya. Nanti ke depannya juga kita akan terus memvalidasi data sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinas Perkim ke seluruh kampung. Maka dalam waktu dekat insya Allah kita akan segera mengajukan lagi surat ke keputusan Bupati tentang by name by address rumah rusak berat yang diperuntukkan untuk hunian sementara dan DPH. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan dapat segera kita bangun huntara berikutnya. Dengan dimulainya pembangunan huntara ini, masyarakat segera dapat menempati hunian yang lebih aman, layak, dan manusiawi, sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap yang juga akan diberikan oleh pemerintah pusat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Sebanyak 1,68 miliar rupiah mulai disalurkan Baitul Mal Aceh Tengah untuk biaya pembersihan terhadap 3.361 rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Kembali dilaporkan Fitra Jayadi. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan tahap pertama senilai 1,68 miliar rupiah kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pembersihan rumah warga yang terdampak pada 14 kecamatan. Sebanyak 3.361 kepala keluarga KK atau unit rumah menerima bantuan ini. Setiap rumah terdampak mendapatkan dana sebesar Rp500.000 per unit. Ketua Baitul Mal Aceh Tengah Azkia Umar menjelaskan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian lembaga terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Hal senada disampaikan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid. Dirinya membenarkan penyaluran bantuan dan merinci sebaran di setiap kecamatan. Adapun bagi rumah warga yang belum menerima bantuan pada anggaran tahun 2025 akan diakomodir pada tahap berikutnya melalui anggaran tahun 2026 ini. Adapun rincian penerima bantuan per kecamatan yakni Kebayakan 853 rumah, Bintang 657 rumah, Linge 446 rumah, Lutawar 416 rumah, Rusip 338 rumah, Ketol 172 rumah, Silihnara 192 rumah, serta Pegasing 101 rumah. Kemudian Kecamatan Celala 139 rumah, Kutepanang 5 rumah, Jagong 13 rumah, Atulintang 13 rumah, Bebesan 10 rumah, dan Bias sebanyak 6 rumah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabo, Takengon, dan Loksmawe. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Saudara, dari Sabang diberitakan Waduk Paya Senara menjadi ikon wisata baru di kota Sabang dengan keindahan alam yang asri. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Saudara, Waduk Paya Senara yang terletak di Desa Paya Senara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, merupakan satu-satunya bendungan di Kota Sabang yang menjadi satu dari sejumlah sumber air di Kota Sabang. Selain menjadi penyedia air baku, Waduk Paya Senara kini menjadi salah satu destinasi wisata di kota ujung barat Indonesia ini. Pemandangan alam yang masih alami ditambah dengan perbukitan hijau yang rimbun, udara sejuk dan kabut pagi menambah nuansa alami lokasi ini. Waduk ini sangat ideal dijadikan tempat rekreasi dan lokasi fotografi, baik pagi dengan awan kabutnya maupun sore hari dengan suasana langit jingganya. Ketua Pemuda setempat Edi Syaputra saat ditemui RRI menerangkan, dengan hadirnya ikon Tugu dan jogging track yang baru-baru ini dibangun di lokasi ini menjadikan lokasi Waduk Paya Senara ramai dikunjungi wisatawan. Hal ini tentu berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selama ada pembangunan waduk ikon Mandara ini, alhamdulillah sudah banyak pengunjung dari luar kota. Setidaknya sudah meningkatlah ekonomi masyarakat sedikit. Paginya banyak yang olahraga, jogging track itu kan, sepeda. Bendungan ini memiliki luas sekitar 90 hektar dengan sumber air dari mata air pegunungan Paya Senara dan air hujan. Saat dibangun pada tahun 2001, proyek ini sempat terhenti dan dilanjutkan pada tahun 2011 dan rampung pada 2015 serta mulai difungsikan pada akhir 2016 dengan volume awal sekitar 154.000 meter kubik. Bagi Anda yang penasaran dengan keindahan Waduk Paya Senara, lokasi spot wisata ini berada di jalur menuju lokasi wisata Iboh. Dari Pelabuhan Walohan hanya memerlukan waktu 15 hingga 25 menit menggunakan sepeda motor atau mobil untuk sampai di lokasi ini. Waduk Paya Senara bukan hanya sekedar bendungan, ia adalah sesuatu yang memiliki nilai atau keindahan yang tersembunyi di Kota Sabang yang menggabungkan fungsi vital penyediaan air dengan pesona alam yang luar biasa. Lokasi ini cocok untuk wisata keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga pengunjung yang mencari keteduhan. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Penyeberangan menuju Kota Sabang terpantau padat. Sejumlah penumpang bahkan terpaksa duduk lesehan di lantai kapal akibat kapasitas kursi KMP Aceh Hebat 2 yang tidak mampu menampung lonjakan penumpang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.
Pendengar, Satpol PP dan WH Kota Subul Salam luncurkan layanan pengaduan WhatsApp untuk laporan pelanggaran aturan daerah, jamin kerahasiaan identitas pelapor, dan tindak cepat gangguan keamanan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Kota Subul Salam kini semakin dekat dengan masyarakat melalui peluncuran layanan pengaduan berbasis WhatsApp. Warga kini dapat melaporkan pelanggaran aturan daerah secara cepat dan responsif. Ruang lingkup pengaduan ini mencakup pelanggaran Perda, Kanun Aceh hingga gangguan ketertiban umum dan pelanggaran syariat Islam. Kabid Trantip Satpol PP dan WH Kota Subul Salam Mulyadi Cibro menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor yang masuk. Masyarakat hanya perlu mengirimkan identitas diri, subjek laporan, serta kronologi kejadian. Terkait nomor pelayanan yang kami edar di media sosial, hal-hal apa saja yang bisa dilaporkan kepada kami itu sesuai dengan Kanun Kota Subul Salam nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan masyarakat. Jadi apabila masyarakat merasa meresahkan seperti gangguan ODGJ, terus orang mabuk-mabukan, maisir, judi, itu bisa dilaporkan kepada kami. Jadi untuk sejauh ini apakah sudah ada masyarakat yang melaporkan, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak yang melaporkan kepada kami. Terus bagi masyarakat jangan ragu untuk melaporkan kepada kami karena kami menyembunyikan identitas pelapor. Setelah masyarakat melaporkan, kami cek turun 1-2 orang anggota kami ke lokasi. Setelah kami cek baru kami turun bersama-sama. Untuk sejauh ini mungkin di Satpol PP sendiri apakah ada keluhan mungkin atau kendala gimana itu, Pak? Alhamdulillah di Satpol PP ini kendalanya ya tidak begitu signifikan dan alhamdulillah juga kami terkait dukungan Pak Wali kepada Satpol PP dan sesuai dengan visi misinya juga mungkin kendalanya di sini sedikitnya seperti ya butuh operasional lah yang memadai. Mulyadi Cibro juga mengatakan inovasi tersebut menjadi komitmen pemerintah Kota Subul Salam dalam menciptakan keamanan dan penegakan syariat yang lebih transparan di bumi Syekh Hamzah Pansuri. Upaya ini juga diharapkan nantinya dapat memperpendek jarak antara petugas dan masyarakat, sehingga setiap gangguan keamanan maupun pelanggaran syariat dapat ditindak secara cepat dan terukur. Demikian, Juprianto melaporkan. Kegunungan transportasi Raja tempo dulu yang masih dilestarikan di Aceh Singkil, Aceh. Berikut laporan Salihin Barus. Menyeberang dan mengarungi sungai dengan menggunakan perahu kapal atau bot yang dihias dengan bendera-bendera adat. Tepatnya di atas perahu atau kapal bot dibuat sebuah pondok yang dihiasi dengan bendera dan cat warna-warni serta dilengkapi dengan satu buah gong dan berbagai jenis alat musik tradisional suku Singkil. Metode para keluarga mempelai pria dan rombongan berlayar mengantarkan mempelai pria menuju rumah mempelai wanita dalam pesta perkawinan tempo dulu di Kabupaten Aceh Singkil. Sepanjang di dalam perjalanan, para pemain musik tradisional suku Singkil memainkan peran masing-masing untuk menghibur mempelai laki-laki, keluarga dan rombongan, sekaligus sebagai petanda bahwa adanya pesta atau kedatangan tamu yang sangat terhormat. Tidak hanya untuk memeriahkan dalam pesta, baik pada pesta perkawinan atau sunat rasul, akan tetapi yang paling dikenal masyarakat Singkil bahwa budaya gegunungan merupakan sarana transportasi para raja-raja di Aceh Singkil yang hampir punah seiring kemajuan zaman karena pemukiman lama sudah ditinggalkan dan berpindah ke daerah daratan dan hanya ada beberapa desa lagi di Aceh Singkil sampai saat ini yang masih tetap bertahan di pinggir sungai Singkil. Hal tersebut disampaikan salah satu warga Aceh Singkil, Haji Loyah, yang merupakan seorang pemerhati budaya di daerah tersebut. Zaman-zaman dulu, zaman raja, ini kendaraan di darat kan nggak ada. Jadi kalau mau suara raja, inilah kami bikin, Pak, gunung-gunungan. Ya. Kenapa mesti warna kuning, Pak? Ya itu raja dulu kuning bilangnya, Pak, pakainya dulu kuning. Berarti ini sebenarnya kendaraan untuk raja, Pak, ya? Raja. Ya, baik.
ini? Mungkin selain para raja, ini transport apa, Pak? Seperti orang pesta. Ya. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan kepada media, Pak? Terkait apa yang ada di sini? Ya, terkait yang ada di sini, yang saya sampaikan ini sebetulnya ini pakaian ini untuk dua yang dipakai ini, Jalan Raja Musyawarah karena Jalan Merakulai untuk menuju rumah mertuanya. Pengantin laki-laki ya? Pengantin laki-laki. Ya. Oh Pak, jadi Pak zaman dulu kalau mau mengantarkan pengantin laki-laki pakai kapal yang seperti ini Pak? Iya betul. Jadi ini tradisi Aceh Singkil Pak ya? Tradisi Aceh Singkil. Cuma sekarang sudah mulai punah Pak ya? Udah. Dan inilah dalam bentuk. Kemudian, Haji Loyah menjelaskan wilayah Aceh Singkil juga merupakan kabupaten yang memiliki ragam budaya, selain tradisi kegunungan yang sangat menarik dan unik untuk dilihat karena penuh dengan makna saat kegunungan melintas sambil melakukan atraksi-atraksi seperti memasang bedil dan meniupkan api besar, serta lain sebagainya. Menurut Haji Loyah, potensi budaya ini juga bisa dimanfaatkan saat mengadakan pagelaran atau atraksi budaya karena dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.